Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maaf mau nanya Buya, bagaimana kalau istri yang mengajak duluan hubungan suami istri, tetapi suami seperti ogah-ogahan sampai-sampai istri jadi berburuk sangka, jangan-jangan suami punya selingkuhan. Apa suami itu berdosa juga Buya? Mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hancurnya rumah tangga itu dari prasangka. Prasangka itu adalah merusak. Sehingga kalau orang punya prasangka buruk ini paling repot. Jika kita menjelaskan, dia tetap melihat yang tidak jelas. Maka jangan biasa dengan prasangka buruk. Baik. Mungkin ini adalah nasihat buat semuanya. Karena hubungan suami istri itu memang jangan dianggap hal sepele. Di samping semuanya harus bisa saling mengerti, saling menghargai, dan juga ada kiat untuk saling menyenangkan pasangan. Nah ini yang harus difahami, di saat ada pasangan kok ternyata ogah-ogahan, maka pertama kali yang harus kita koreksi adalah diri kita. Mungkin di saat kita mengajaknya itu adalah bukan di waktu yang tepat. Seorang istri mengajak suaminya mungkin di waktu yang tidak tepat, lagi capek-capeknya atau yang lainnya. Atau dari diri yang mengajak tidak pernah peduli, mohon maaf ini, tentang hubungan yang baik. Misalnya seorang suami ngajak istrinya hubungan, tapi dia tidak pernah peduli urusan keindahan. Sehingga mohon maaf nih suami itu, mulutnya bau jengkol, keringatnya menyebar ke sana sini, bajunya pun juga tidak milih baju yang bersih dan sebagainya. Tidak membuat suasana yang indah. Sehingga istri itu kalau hubungan itu kerjanya enak. Atau sebaliknya, keogahan seorang suami itu harus kita perhatikan. Mungkin seorang istrinya memang tidak pernah peduli tentang kebersihan dirinya, sehingga menjadikan seorang suami menjadi ogah-ogahan. Karena ada satu sifat yang itu bukan aib, artinya kadang-kadang ada orang yang tidak nyaman dengan, mohon maaf, suatu ketika ada orang merasa tidak nyaman, merasa jijik dengan potongan kuku. Nggak bisa dipungkiri namanya jijik dengan bekas potongan kuku. Dengan bau mulut. Ada dengan ini macam-macam. Makanya hendaknya seseorang itu dalam urusan-urusan yang sangat pribadi khusus itu memang betul-betul punya kiat untuk tadi yang kita sebutkan, menyenangkan pasangan bagaimana. Bukan hanya aku ingin senang-senang. Sehingga kami selalu ingatkan ini masalah penting sekali. Seandainya suami mau ketemu istri, paling tidak harus siapkan mulai dari bersih-bersih mulut, kemudian menggunakan minyak wangi dan sebagainya. Jangan asal saja. Karena khawatir meninggalkan satu kesan aroma yang atau sesuatu yang tidak nyaman, dan itu akan melekat di benaknya, benak sang istri. Sama seorang istri kadang-kadang digauli suaminya tidak pernah mencoba permisi mau ngapain, gak siap-siap dan sebagainya, sehingga keluar aroma tidak baik dari mulutnya, dari yang lainnya, wilayah yang lainnya. Itu bisa menjadi kesan yang tidak indah. Sehingga di saat ingin melakukan hubungan yang lain, jangan-jangan dia terbawa kesan tersebut. Baik, ini adalah secara umum semacam itu. Kemudian setelah itu tadi melihat waktu, mungkin suami lagi capek dan sebagainya. Kalau capek ini harus tahu diri dong, karena kita tidak mengerti. Seorang wanita tidak ngerti, mungkin suaminya di luar capek pikiran, capek ini dan sebagainya. Memang bagi laki-laki di saat capek pikiran ada dua model. Di saat capek pikiran dia ingin melampiaskan dengan cara hubungan. Ada di antara mereka yang juga sama seperti wanita, di saat capek pikiran adalah dia dingin, nggak bisa melayani. Tapi perlu dipahami yang jelas karakter pasangannya itu. Jangan suudon, kenapa? Itu suudon ngerusak kita. Ngerusak kita. Kalau memang ternyata suami seperti itu, Anda harus punya daya tarik yang lebih dahsyat lagi dong.
Dahsyat lagi. Anda harus tahu perjalanan di mana suami tadi baru ngapain, mungkin istirahat, pengen rehat sesaat, kasih minuman segar biar istirahat, tunggu nanti. Tapi kalau langsung prasangka buruk tidak diperkenankan. Ini berlaku pada laki atau perempuan, suami atau istri. Prasangka buruk jangan. Di sisi lain, hei hamba Allah, jika ada pasanganmu menginginkan sesuatu itu sebetulnya, kalau dalam bahasa kasih ya bahasa cinta, dia bukan seorang suami mengajak istrinya berhubungan atau seorang istri mengajak suaminya berhubungan. Itu harus dipahami bahasanya itu jangan dianggap itu sebuah beban. Sebetulnya ini adalah dari pasangan kita ingin mesra, ingin manja, ingin melakukan satu keindahan. Tapi kalau sudah hubungan itu menjadi beban, itu repot. Bukan sebuah kesenangan, beban. Jadi seorang suami yang beban. Berarti bisa jadi yang berkurang adalah masalah kasih dan cintanya. Kalau lihat pasangannya membutuhkannya, mungkin lama tidak jumpa dan sebagainya, ya berusaha semaksimal mungkin. Sampai selalu kami sampaikan, jadilah wanita cerdas. Mungkin suamimu pulang kerja seminggu sekali, pulang Jumat berangkat Ahad karena kerjanya jauh. Ya? Apa yang dilakukan? Tak taunya pulang istrinya lagi haid. Mau apa? Ayo. Mohon maaf ini ilmu. Agar semuanya cerdas, wanita cerdas. Wanita dalam keadaan haid nggak bisa berhubungan suami istri. Akan tapi pun demikian jangan dibikin suami terlantar dengan haidnya seorang wanita tersebut. Tapi seorang wanita cerdas bisa saja menyenangkan suaminya biarpun tanpa harus hubungan masuk ke wilayah tersebut. Ini adalah perlu difahami makna yang demikian ini. Harus ada kecerdasan seorang istri. Sampai dalam bahasa yang kami sampaikan, seorang suami jika mengeluarkan money dengan tangannya sendiri hukumnya haram. Tapi kalau dengan tangan istri atau dengan caranya istri menjadi tidak. Atau sebaliknya tadi. Suami di saat diajak oleh istrinya ke ogah-ogahan, mungkin dalam keadaan capek sekalipun ya, coba berusaha semaksimal mungkin. Asalkan istrinya juga masih orang normal. Ada sebagian istri yang mohon maaf, Anda punya kelebihan, syahwatnya berlebihan sehingga apa? Tidak seimbang. Kalau begitu bukan salah suami, mungkin sang istri harus meredam, ngerem sedikit. Ada seorang suami berlebihan juga, sehingga sampai istri kewalahan dan sebagainya. Ada yang semacam itu. Akan tapi ini adalah perlu namanya komunikasi hati itu. Harus ada komunikasi rasa. Bukan hanya sekedar syahwat, saya mau, syahwat mau. Tidak semacam itu. Jadi dengan beginilah insya Allah akan terhindar daripada prasangka, naudzubillah. Prasangka buruk menyiksa diri. Seperti itu yang pertanyaan. Jadi benahi diri Anda sendiri, komunikasi dengan suami yang baik ya. Tanpa harus prasangka buruk. Kemudian bagi sang suami hendaknya di saat seorang istri punya hajat yang demikian ini, dia adalah orang beriman. Karena dia beriman maka dia pengen punya hajat diselesaikan dengan pasangannya. Kalau tidak beriman, naudzubillah. Kalau masih merindukan dengan pasangannya adalah masih bagus. Istimewa itu. Hanya seorang pasangan itu harus paham dalam menyelesaikan itu. Tidak harus dengan cara satu model cara. Akan tapi cara yang penting tidak diharamkan oleh Allah, maka selesaikan. Setelah itu selesai tuntas. Bahkan ini pengakuan dari beberapa sebagian orang wanita, cukup ditanggapi dan sebagainya, biarpun seorang wanita tidak sampai kepada hajatnya maksimal, dia sudah puas dengan yang demikian itu. Karena apa? Mereka perlu sentuhan, perlu sapaan, perlu. Nah seperti itu. Jadi mohon kayak pria ya, faham, wanita faham dalam urusan suami istri, jangan mengendekkan hal-hal yang seperti ini. Kemudian kalau ahli iman, kalau urusan selingkuh dan sebagainya, susah. Susah kalau orang beriman melakukan perselingkuhan, melakukan kehinaan, haram, zina. Nggak kebayang, susah. Iya bisa, akan tapi di saat dia sudah mulai rusak dengan pandangannya, rusak dengan pergaulannya. Zina itu kan nggak gampang. Manusia mulia susah melakukan perzinaan dan sebagainya. Apalagi dari yang bertanya suami Anda, kelihatannya susah untuk melakukan kehinaan. Zina, naudzubillah, nggak gampang. Seperti yang sering kami kisahkan ya, seorang wanita yang dia adalah sebelum masuk Islam sangat membenci Nabi, musuh Nabi, Sayyidina Hindun, setelah masuk Islam, ternyata di saat diajak baiat oleh Nabi, di saat untuk baiat untuk berpuasa, untuk tidak minuman keras, baik kami berjanji tidak minuman keras Rasulullah, kami berjanji tidak mencuri Rasulullah. Di saat Nabi mengajak berjanji berbaiat, berjanjilah engkau wahai wanita Hindun agar tidak berzina. Kaget dia, ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti saya melakukan zina? Enggak gampang melakukan zina. Bagaimana seorang wanita yang biasanya dengan rasa malu membuka auratnya sedikit saja malu, bagaimana akan membuka wilayah yang sangat harus ditutup kepada orang yang susah yang demikian itu.
Sama seorang laki-laki juga demikian. Pintu halal ada. Kenapa yang halal ada yang haram? Susah. Cuma memang orang-orang jauh dari kebenaran, jauh dari kemuliaan. Dan bagi siapapun yang pernah terpeleset dalam zina, yuk kembali kepada kemuliaan yang sesungguhnya, bertobat, menyesal, mengadu kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Kemudian juga ingat bahwasanya keharaman yang dilakukan menjadikan yang halal menjadi tidak indah. Karena apa? Setan akan selalu membuai. Sehingga orang biasa dengan satu haram, dia tidak akan cukup dengan 1000 haram. Tapi yang biasa dengan satu halal, maka dia karena ditutup haram, maka halal akan menjadi istimewa. Yang biasa dengan haram, 1.000.000 haram tidak akan puas dia. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita semua.